Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara kali ini kita akan belajar tentang geoprocessing peta. Seperti biasa, kita membuat folder terlebih dahulu. Ini aku namain geoprocessing peta dan nanti kita akan belajar di Kabupaten Wonosobo. Oke, langsung saja. Kita add dulu. Kita add administrasinya dulu, administrasi desa yang area. Kemudian add. Oke, kita tambah lagi sekalian jalan. Jalannya kita klik ini SHP, kita open, kita add lagi. Terus sungai. Sungai yang sama yang lain tapi SHP. Oke, kita open, terus kita add lagi, dan terakhir kita akan menambahkan agri kebun. Oke, ini kita open dan kita add. Nah, ini semua udah kita masuk. Ini kita unchecklist saja dulu. Oke, yang pertama kita akan dissolve. Dissolve itu apa? Dissolve adalah menggabungkan beberapa poligon yang memiliki atribut sama menjadi satu fitur. Jadi ini kan administrasi desa, which is ini tuh nama-nama desa gitu. Kita cek dulu, open atribut tabel. Nah, kita akan mendissolve daerah kecamatan, yang dimana daerah kecamatan itu biasanya kodenya adalah WADMKC. Oke, ingat-ingat WADMKC. Langsung saja kita dissolve. Pertama kita klik vektor, klik, kemudian geoprocessing tools, kita ambil dissolve. Nah, ini administrasi desa, udah betul. Ini kita klik WADMKC. Oke, kita simpan, save to file. Namanya adalah Kabupaten Wonosobo. Klik save, kita run. Nah, ini udah jadi. Kita lihat perbedaannya ya. Ini sebelum di dissolve dan ini setelah di dissolve. Ini adalah isinya kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Oke, ini kita unchecklist aja. Ini kita klik lagi sungai dan agri kebunnya. Nah, kita sudah melakukan dissolve. Kemudian kita akan mengklip atau memotong salah satu kecamatan. Caranya adalah dengan kita klik unchecklist dulu biar nggak bingung. Oke, misalkan kita mau daerah sini ya, daerah sini bebas ya, bebas. Tapi nanti kalau misalkan di challenge itu kan nanti ada ketentuannya tuh mau daerah kecamatan mana. Nah, nanti bisa dilihat di sini di WADMKC-nya gitu. Ini namanya adalah Kecamatan Wadas Lintang. Oke, namanya Wadas Lintang ya. Ini bisa diklik-klik kayak gini. Tuh, ini aku klik di sini Wadas Lintang. Ini kita klik kanan, kemudian di export. Save select ya, save select. Terus kita klik di sini. Kecamatan Wadas Lintang. Oke, kita save. Klik OK. Nah, coba kita unchecklist. Ya, sudah terputus ya. Kita unchecklist saja yang ke Kabupaten Wonosobo. Kita fokus ke Kecamatan Wadas Lintang. Oke, berikutnya kita checklist dulu. Nah, kita kan nanti mau fokus ke daerah Wadas Lintang. Otomatis kita harus mengklip keseluruhan sungai ini untuk masuk ke Kecamatan Wadas Lintang. Caranya sama saja. Kita klik vektor, geoprocessing. Kita klip. Bebas mau sungai dulu atau apa. Mungkin sungai dulu. Dan ini Kecamatan Wadas Lintang. Oke. Sebelum kita run, kita jangan lupa untuk melakukan pergantian BTM. Caranya ini
klik kanan, di export, save feature, nama jalan baru ya, jalan baru, kita save. Ini jangan lupa diganti ke 49. Oke, klik OK, dan OK. Oke, ini jalannya kita hapus saja. Oke, kita hapus. Sudah terbentuk tadi jalan baru. Kita langsung saja ke vektor. Kemudian kita klik jalan baru, kita masukkan ke Kecamatan Wadas Selintang. Kita simpan lagi dengan nama Jalan Wadas Selintang. Kita run. Oke, kita close. Kita cek coba. Nah, ini sudah kelihatan ya, aku ganti warnanya dulu. Ganti warna menjadi hitam. Oke. Nah, tadi awalnya kayak gini, setelah diklip udah masuk ke sini. Oke. Kemudian kita akan mengklip sungai. Sama, di sungai harus diekspor terlebih dahulu ke file baru. Namanya sungai baru. Sungai baru kita save. Kita ganti ini menjadi Oke. Nah, ini kita hapus saja. Oke, dan kita klik lagi. Klik sungai baru sudah, kita masukkan ke Kecamatan Wadas Selintang. Kita save lagi. Jangan lupa selalu di save ya, jangan langsung di run. Kemudian sungai Wadas Selintang. Wadas Selintang. Oke, Wadas Selintang. Dan kita save. Kita run. Oke, kita close. Kita cek. Nah, sudah masuk. Oke, kita hapus saja ini yang sungai baru yang awal tadi. Oke, kita fokus di sini. Nah, berikutnya adalah agrikebun. Agrikebun kita checklist dulu. Sama, kita melakukan klip terlebih dahulu. Kita klip agrikebun. Sebelum melakukan klip agrikebun, pada umumnya terjadi fix geometri terlebih dahulu. Tapi kita cek dulu apakah terjadi. Coba kita cek dulu. Kita klip agrikebun. Layarnya di Kecamatan Wadas Selintang. Kita coba run. Nah, ini ternyata agrikebunnya invalid geometri, maka dari itu harus di fix geometri terlebih dahulu. Caranya gimana? Ini kita silang dulu. Ini kita hapus yang tadi supaya tidak bingung. Oke, ini saya gimana? Caranya adalah dengan cara mencari di sini di bagian bawah. Fix geometris. Ini dia. Nah, sudah kita kasih nama agrikebun fix. Oke. Kita run. Nah, sudah, kita close. Ini kita hapus saja yang tadi yang awal biar tidak bingung. Oke, ini yang baru tinggal kita klip. Oke, ini dimasukinnya ke Kecamatan Wadas Selintang. Kita save lagi, jangan lupa ya selalu untuk di save. Agrikebun Wadas Selintang. Oke, kita run. Oke, kita cek. Nah, sudah masuk ya. Oke, jadi tadi masih banyak kayak gini, terus kita klip masuk ke agrikebun Wadas Selintang saja. Oke, kemudian klip sudah clear, kita akan belajar merge. Merge itu apa? Merge itu intinya adalah menggabungkan atribut-atribut tabel. Caranya adalah dengan kita mencarinya di processing toolbox.
karena di geoprocessing sini dia yang di bagian sini itu tidak ada, tuh nggak ada kan. Nah maka dari itu kita akan mencari di sini merge, kita pakai yang merge vector layer. Ini kita masukkan jalan wadah selintang ya, jalan wadah selintang dan sungai wadah selintang. Ingat karena kita di wadah selintang jadi pakainya yang di wadah selintang. Kita oke. Kemudian kita save to file lagi. Namanya kita ganti merge jalan dan sungai. Oke. Kita run. Bagus. Apakah sudah ada? Oke, ini ya. Merge jalannya kita cek dulu. Di open atribut tabel. Apakah sudah ada namanya di remark? Kita cek dulu di remark. Jalan. Sungai. Sudah jadi satu. Oke. Merge, paham ya? Merge itu adalah menyatukan tadi jalan dan sungai untuk dijadikan ke satu atribut. Kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah intersect dan union. Intersect itu apa? Kalau intersect itu adalah menghasilkan area tumpang tindih antara dua layer input. Intersect kali ini kita akan memasukkan agri kebun. Caranya adalah dengan kita klik vektor, geoprocessing tools, intersection. Nah, ini kita masukkan agri kebun wadah selintang, kemudian dimasukkan ke kecamatan wadah selintang. Oke, kemudian kita kasih nama lagi, save the file, intersect agri kebun. Oke, kita run. Nah, oke, intersectnya sini. Kelihatan kan perbedaannya? Intersect yang warna pink, kemudian yang warna coklat ini kecamatan wadah selintangnya. Gitu. Jadi digabung antara kecamatan wadah selintang dan intersect di agri kebunnya gitu. Kemudian vektornya kita klik lagi dan kita akan belajar tentang union. Oke. Union itu apa? Union itu menggabungkan dua layer dan menyatukan seluruh area dari keduanya, termasuk bagian yang tumpang tindih. Nanti kan bisa perhatikan perbedaan antara intersect dan union setelah aku ubah. Oke, kita union agri kebun wadah selintang dimasukkan ke kecamatan wadah selintang. Kita save lagi, jangan lupa save to file, dikasih nama union wadah selintang. Di union agri kebun aja deh, agri kebun. Oke, kita save, kemudian kita run. Nah, kita close. Nah, kita bisa lihat perbedaannya antara intersect dan union. Tadi intersect itu kelihatan perbedaan warnanya, disatukan tapi tumpang tindih kalau intersect. Nah, kalau union itu disatukan tapi warnanya jadi sama. Artinya disatukan tapi tidak tumpang tindih gitu. Oke, union sudah, intersect sudah. Yang terakhir kita akan buffer. Oke, buffer itu adalah membuat zona atau buffer zone di sekitar fitur dengan jarak tertentu gitu. Kali ini kita akan membuffer sungai. Ini kita unchecklist dulu, union intersect. Make jalannya juga. Oke, biar kelihatan. Oke, sungainya ini warna pink. Kita lihat ya, ini adalah sungai. Kita akan melakukan buffer. Caranya sama, vektor, geoprocessing tools, buffer. Nah, ini diklik yang sungai wadah selintang. Ini diubah ke meters. Jangan lupa diubah ke meters. Kemudian ini aku mau membuat 20. Artinya 20 meter itu nanti adalah 10 meter ke kanan dan 10 meter ke kiri gitu. Ini nggak perlu diganti. Oke, kita save lagi, save to file, beri nama buffer sungai.
kita save. Nah, kemudian kita run. Oke, close. Nah, ini adalah buffer. Ini adalah buffer. Tadi kan 20, ini 10 ke kanan, ini 10 ke kiri. Itu buffer adalah penyangga. Biasanya buffer itu digunakan untuk kayak misalnya area radius kayak gitu. Oke, dan ini adalah buffer. Oke. Oke, sampai di sini dulu buat tutorial bioprocessing pada QGIS. Tadi ada dissolve, clip, merge, intersect, union, buffer. Semoga bisa jelas. Nah, nanti di di layoutingnya nanti cukup yang ini saja, Kecamatan Wadas Lintang, ataupun nanti challenge-nya intinya kecamatan, kemudian ada agrikebun Wadas Lintang, diklik, intersect-nya nggak usah, kemudian jalan, merge jalan dan sungai. Ini aku ganti warna dulu biar kelihatan. Nah, kayak gini. Tadi kan merge jalan dan sungai kan ini masih jadi satu nih warnanya. Kalau misalkan mau diubah, tinggal di properties, kemudian single symbol kita ganti kategoris, value-nya kita remark. Mana remark? Ini. Oke, kita classify. Nah, ini bisa di unchecklist. Jalan kolektor aja, jalan lain, sungainya satu aja, all ordernya juga secukupnya aja, nggak usah semuanya tuh nggak apa-apa. Oke, kita apply dan oke. Nah, udah berbeda kan warnanya dari alur sungai, jalan, nanti bisa diganti warna-warnanya gitu. Jadi nanti yang di layouting cukup wilayah yang di klip awal tadi, kecamatan mana, kayak gitu. Terus ada ini, jangan lupa agrikebun Wadas Lintang dan jalan keseluruhannya. Kayak gitu. Oke, demikian tutorial mengenai geoprocessing peta pada QGIS. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi aku, nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Good luck. See you.